Terima kasih untuk Suliana Alievenadi, Lisa Taslim, Henny Official, Maria Petrasia Wajanga, dan Isnah yang telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Sehat dan sukses selalu untuk kalian. Abu Saila bukan orang biasa. Katakanlah dia selebriti lokal di kotanya, Kendari, Sulawesi Tenggara atau Sultra. Hidupnya cukup sukses. Selain dikenal sebagai presenter di stasiun TVRI Sulawesi Tenggara, Abu juga tercatat sebagai PNS di Dinas Pariwisata Provinsi Sultra. Kelahiran 1964, Abu bergelar sarjana ekonomi, sudah menikah dan punya 2 anak. Dia multitalenta, memiliki banyak bakat dan prestasi. Sejak muda dirinya jago berenang. Ketika duduk di bangku SMA, dia pernah memenangkan lomba renang antar pelajar dan mewakili daerahnya di tingkat nasional. Abu juga menekuni dunia modeling. Dia kerap mengikuti acara modeling dan fashion show di Sulawesi Tenggara. Meski usianya kini sudah kepala 5, dirinya tidak canggung melangkah di catwalk bersama model muda lainnya. Di suatu akhir pekan, Sabtu 20 Juli 2019, sekitar pukul 7 malam, Abu Saila pamit pada istrinya ke ATM untuk membayar tagihan listrik dan wifi. Abu pergi dengan mengendarai mobil miliknya. 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu, jarum jam terus bergerak. Malam turun, semakin larut. Dan di rumah, sang istri cemas menunggu sang suami yang tidak kunjung pulang. HP Afid berdering pada Sabtu 20 Juli 2019. Temannya Aditya di kota Kendari mengajaknya bertemu untuk membicarakan tentang pekerjaan. Kebetulan saat itu Afid sedang berada di Kolaka Timur. Saya sedang di luar kota, bicara lewat telepon saja. Tapi Aditya mengatakan, lebih bagus ketemu langsung supaya lebih santai. Afid setuju dan pulang ke Kendari. Malamnya dia menuju Hotel Malik dan memarkir mobil di sana, lalu menelpon Aditya agar menjemputnya di sana. Ketika Aditya tiba dengan mobilnya, Afid segera naik dan duduk di sebelah Aditya yang mengemudikan mobil menuju Jalan Saranani. Di tengah perjalanan, Afid bertanya, "Apa yang akan dibicarakan?" Aditya menjawab, "Sebaiknya kita bicara di rumah saja supaya lebih santai." Tapi Afid keberatan dan bilang di rumahnya banyak orang, ada adik dan keluarganya yang lain. "Kalau begitu kita ke kantorku saja, temani saya, ada yang saya mau ambil," kata Aditya lalu mengemudikan mobil menuju kantornya. Setiba di parkiran, Aditya mengajak Afid turun dan ikut ke ruangannya, tapi Afid menolak. "Saya tunggu di mobil saja." Aditya membatalkan masuk ke kantor. Dia kemudian kembali mengemudikan mobil berkeliling kota. Afid yang mulai bosan dan ingin pulang lalu berkata, "Saya sudah ngantuk, apa yang mau dibicarakan?" Aditya membalas, "Ya sudah, kalau begitu saya antar saja ke rumahmu, biar saya temani sampai kamu tertidur." Afid menolak, "Nggak usah, antar saja saya ke tempat tadi, saya mau ambil mobil." "Jangan, kita keliling-keliling dulu sampai kamu tertidur," bujuk Aditya. Afid bungkam. Aditya memecah keheningan. "Kok diam saja?" "Saya dingin," jawab Afid. "Mau dipijitin?" tanya Aditya. "Makasih, nggak usah," tolak Afid. Ketika mobil berhenti di lampu merah, Aditya menyentuh tangan Afid. "Sini saya elus-elus tangannya biar hangat." Afid yang tidak suka segera menepis tangan Aditya. Mobil kembali melaju menuju jalan Syekh Yusuf. Di sana, Aditya menghentikan mobil di pinggir jalan, mematikan lampu mobil dengan kondisi mesin tetap menyala. Pria itu mengubah posisi duduknya dengan membaringkan sandaran kursi mobil lantas merebahkan badan ke sandaran kursi. Tiba-tiba dia mengangkat bajunya dan menarik kepala Afid sambil berkata, "Isap dadaku." Afid terkejut, amarahnya meledak. Dia merasa dilecehkan. Tanpa pikir panjang diambilnya badik yang terselip di pinggangnya dan menusuk perut Aditya. Aditya syok. Dia cabut badik yang tertancap di perutnya sambil menahan sakit dan mengucapkan Allahu Akbar. Pria itu keluar dari mobil dengan langkah terhuyung, berusaha minta tolong di tengah gelap. Pada saat yang sama, Afid bergegas keluar dari mobil dan mendekati Aditya. Aditya yang ingin mempertahankan diri menyerang Afid dengan badik di tangan. Afid menangkap tangan Aditya, merebut badik dan menikam dada Aditya berulang kali dengan membabi buta. Aditya tersungkur di dekat selokan, tidak bergerak.
Sekeliling senyap, tak seorang pun melihat kejadian itu. Apa yang harus dilakukan Afid sekarang? Pria itu mengambil HP Aditya dan segera tancap gas dengan mobil milik Aditya. Di depan SMA Negeri 9 Kendari, dia berhenti lalu mematikan mesin dan meninggalkan mobil. Buru-buru dia menyeberang jalan, berlari ke jalan samping lapangan Benu Benua. Di sana dia buang badik ke dalam got lalu menuju kios di dekat situ yang dijaga seorang wanita. "Beli air mineral dan plester luka," kata Afid. Pria itu lalu pergi menjauh untuk mencuci bercak darah di tangannya dengan air mineral, lantas membuka jaketnya dan membuangnya ke got. Kemudian Afid kembali ke kios dan minta bantuan si wanita penjaga kios untuk menempelkan plester pada luka di jari-jarinya. Sementara semuanya beres, Afid memesan Grab dan minta diantar ke dekat Hotel Malik untuk mengambil mobilnya yang diparkir di sana. Setiba di rumah, Afid melepas seluruh pakaiannya dan membungkusnya dengan kantong plastik. Usai mandi, dia bawa bungkusan berisi pakaian itu ke kontrakan pacarnya Warni. Di tengah jalan, dia sempat membuang SIM card dan kartu memori HP milik Aditya serta SIM card HP milik dirinya agar tidak seorang pun bisa melacak. Setiba di kontrakan Warni, ternyata pacarnya itu tidak ada. Afid meletakkan bungkusan plastik berisi pakaiannya di depan pintu lalu bergegas pergi. Yuliati cemas. Suaminya Aditya tidak pulang juga, padahal jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Wanita itu sudah berkali-kali menghubungi HP suaminya, bahkan minta tolong tetangga untuk ikut menghubungi HP sang suami, tapi tidak ada jawaban. Yuliati sudah memberitahu keluarga lainnya. Dia juga melapor kepada ketua RW, yang kemudian bersama ipar Yuliati membantu mencari Aditya. Esoknya, Minggu 21 Juli 2009, fajar menyingsing. Keberadaan Aditya masih misteri. Namun pukul 9 pagi, Yuliati dan keluarga mendengar kabar penemuan mayat seorang pria di Jalan Syekh Yusuf, Kelurahan Korumba, Kota Kendari. Mereka segera menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk mengidentifikasi mayat, dan benar, mayat itu adalah Aditya. Sang istri Yuliati pingsan. Anak-anak turut syok mendengar ayah mereka telah berpulang dengan kondisi yang sangat mengerikan, penuh luka tikaman di sekujur tubuh. Kejadian itu serupa mimpi buruk bagi keluarga. Siapa yang begitu kejam merampas nyawa Aditya? Sementara itu polisi dengan cepat bergerak dan menemukan bukti penting. Di TKP, di balik jasad Aditya, mereka telah menemukan sebuah dompet berisi KTP, SIM, dan kartu mahasiswa seorang pria bernama Ahfi Suhasim. Polisi menduga dialah pembunuh Aditya. Perburuan dilakukan dan tim Buser 77 Polres Kendari berhasil meringkus Ahfi Suhasim dengan cepat di sebuah kos-kosan di Kota Kendari pada Minggu sore 21 Juli 2019. Bentar ya, kita lanjut proses. Bentar. Penyelidikan. Merasa dendam karena dilecehkan tadi. Apakah ini maksudnya ada hubungan sesama jenis? Nanti kami jelaskan lagi dalam penyidikan kami, karena masih kami baru tangkap, kemudian nanti akan kami melakukan pemeriksaan, kemudian bisa jelas gamblang nanti kan. Ahfi Suhasim yang biasa dipanggil Afid tak bisa berkelit. Polisi berhasil menemukan barang bukti antara lain senjata pembunuh yakni badik di dalam got. Ternyata Afid sudah berencana melarikan diri keluar daerah. Karena tahu dompet dan KTP-nya hilang, usai melakukan aksinya tanpa ragu, Afid mendatangi polsek setempat dan melapor kehilangan dompet, sehingga dirinya dibuatkan surat keterangan kehilangan KTP. Rencananya dengan surat keterangan itu, Afid akan membeli tiket pesawat dan secepatnya terbang keluar daerah. Tapi apes bagi Afid, sebelum niatnya melarikan diri terwujud, polisi berhasil meringkusnya. Kasus ini menggemparkan Kota Kendari sebab sang korban bukan orang biasa. Dia adalah presenter TVRI Sultra, Abu Saila alias Aditya, pria multitalenta yang berstatus PNS di Dinas Pariwisata, jago renang dan kerap ikut acara modeling dan fashion show. Apa motif Ahfi Suhasim alias Afid membunuh Abu Saila alias Aditya? Dan siapakah sebenarnya si Afid ini? Ahfi Suhasim alias Afid lahir di Mandapati Agustus 1990. Menurut Afid, dia pernah bekerja di Bank BRI Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.
Di sanalah 2 tahun sebelum kejadian, dirinya berkenalan dengan sang presenter TVRI Sultra Abu Saila alias Aditya yang tengah mengurus kartu ATM. Afid bilang saat itu Abu minta nomor HP-nya. Kemudian pada Maret 2019, 4 bulan sebelum kejadian, Abu menghubungi Afid dan mengajaknya jalan-jalan. Usai jalan-jalan, mereka mampir di sebuah toko dan Abu membeli anggur merah dan bir hitam. Setelah itu mereka menuju rumah Afid. Di sana mereka minum-minum hingga Afid mabuk dan tertidur. Saat subuh tiba, Afid terbangun dan terkejut mendapati celana luar dan celana dalamnya turun hingga di paha. Dia mencari-cari Abu yang ternyata sudah pergi. Afid mendiamkan hal itu. Dia tidak pernah menanyakannya pada Abu. Lalu apakah ada hubungan istimewa di antara Afid dan Abu? Kepada polisi, Afid mengaku tidak ada hubungan istimewa. Mereka hanya teman biasa. Menurut Afid, saat kejadian Sabtu 20 Juli 2019 di mobil, ketika Abu menarik kepalanya dan memaksanya mengisap dadanya, Afid merasa dilecehkan dan amarahnya meledak, sehingga dia langsung menyambar badik yang diselipkan di pinggang dan menikam Abu. Benarkah pengakuan Afid? Apakah dirinya berkata jujur? Mungkinkah kasus itu perampokan? Tidak, sebab tidak ada barang berharga yang diambil. Mobil Avanza milik Abu ditinggalkan Afid di pinggir jalan, sedangkan HP Abu memang dia ambil, tapi untuk dibuang agar tidak seorang pun bisa menghubungi dan melacak Abu. Pemakaman Abu Saila, sang presenter TVRI Sultra, diiringi isak tangis keluarga dan teman. Istri dan kedua anak Abu yang berusia 13 dan 11 tahun menangis sambil memegangi foto sang ayah. Kepada media, keluarga mengatakan sebelumnya pada tahun 2000, Abu juga pernah jadi korban pemukulan, namun tidak ada proses hukum yang jelas. Pihak keluarga yakin si pelaku Afid tidak beraksi seorang diri. Kalau bisa diusut, kami tidak yakin pelakunya seorang saja. Kami minta polisi mengusut hingga jelas semua. Demikian tegas keluarga korban. Persidangan kasus pembunuhan Abu Saila alias Aditya digelar di Pengadilan Negeri Kendari awal 2020. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut terdakwa Ahfi Suhasim alias Afid 12 tahun penjara. Tuntutan yang ringan itu disesalkan Yuliati, istri almarhum Abu Saila yang menduga jaksa bermain-main menangani kasus. Kepada media, wanita itu menyebutkan beberapa kejanggalan dalam proses sidang. Pertama, dia menduga JPU melakukan lobi-lobi dengan pihak-pihak yang terkait hingga menunda sidang. Sidang ditunda sampai 2 kali. Kita bertanya, ada apa? Kami duga ada yang aneh ini. Kedua, Yuliati curiga sebab jaksa yang membacakan tuntutan berbeda dengan 2 jaksa sebelumnya. Menurut Yuliati, saat dirinya ingin mempertanyakan tuntutan yang dibacakan, sang jaksa menghindari pihak keluarga tanpa ketakutan dan berkata, "Ibu jangan tuntut saya cuma membaca. Saya tiba-tiba ditelepon disuruh baca." Pihak keluarga korban semakin geram dan curiga kepada JPU yang menghapus pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dalam isi tuntutan. Padahal kata Yuliati, keluarga puas jika sejak awal dakwaan hingga tuntutan JPU konsisten menggunakan pasal berlapis, yakni pasal 338 tentang pembunuhan yang disengaja, pasal 340 tentang pembunuhan berencana, serta pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Menurut Yuliati, tuntutan JPU tidak adil bagi keluarga korban. Tidak puas, saya tidak bisa tidur. Anak-anak juga terganggu secara psikologis karena bagaimanapun itu suami saya sebagai tulang punggung keluarga. Di mana lagi saya minta keadilan? Dia menghilangkan 1 nyawa sama dengan menghilangkan beberapa nyawa karena suami saya tulang punggung. Sementara mereka sendiri bagaimana kira-kira kalau di posisi saya? Apakah mereka mau begini juga? Harapan terakhir Yuliati hanya pada putusan akhir hakim. Semoga hakim masih ada hati nuraninya sebagai penegak hukum. Semoga hakim memutus perkara suami saya dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Itu sudah puas bagi kami dan anak-anak saya. Akankah harapan Yuliati terkabul? Di persidangan diungkapkan Afid melakukan pembunuhan karena merasa marah dirinya dilecehkan Abu. Saksi-saksi dihadirkan antara lain Asri Yulita, adik kandung Abu Saila. Setahu Asri, kakaknya Abu tidak punya masalah dengan siapapun. Namun memang sebelum meninggal, Abu pernah bercerita banyak teman-temannya yang meminjam uang kepadanya.
Selain itu, dia juga tertekan di kantor karena banyak yang menginginkan posisinya. Asri bersaksi tidak mengetahui hubungan pertemanan antara sang kakak Abu dan Afid. Sementara itu Yuliati, istri Abu juga turut bersaksi. Pada hari kejadian Sabtu 20 Juli 2019, suaminya Abu Saila baru pulang berenang di Wonua Monapa yang merupakan kegiatan rutinnya. Setiba di rumah, Yuliati mendengar Abu menerima telepon dari seseorang yang diduganya adalah pelaku. Setelah sholat maghrib, Abu lanjut mengaji dan berzikir yang menurut Yuliati rutin dilakukan pria itu setiap hari. Usai mengaji, Abu pamit keluar rumah untuk membayar tagihan listrik dan wifi dan tidak pernah pulang lagi. Yuliati mengatakan dia tidak tahu menahu hubungan pertemanan suaminya dan Afid. Warni Wulandari, pacar Afid, bersaksi dirinya dan Afid sudah lama kenal sejak SMA dan baru setahun belakangan pacaran. Warni bilang pada hari kejadian saat pulang ke kontrakannya, dia menemukan di depan pintu bungkusan pakaian Afid yang penuh bercak darah. Afid kemudian menelponnya dan bilang dirinya jatuh dan terluka hingga pakaiannya penuh noda darah. Dia minta tolong Warni mencucikan pakaiannya. Warni menuruti dan tidak curiga. Menurut Warni, selama ini Afid selalu terbuka kepadanya jika ada masalah. Tapi perihal pertemanan dengan Abu, Afid tidak pernah memberitahu dirinya. Di persidangan dipertanyakan mengapa Afid membawa badik saat bertemu Abu. Apakah dia sudah merencanakan aksi pembunuhan itu? Afid mengatakan dia tidak merencanakan pembunuhan. Soal badik, sejak kelas 3 SMP dirinya selalu membawa badik kemana-mana hingga dewasa, apalagi di daerahnya banyak begal. Afid selalu menyelipkan badik di pinggang, tapi biasanya saat masuk ke tempat umum, badik disimpannya di mobil atau di jok sepeda motor. Warni sang pacar juga menguatkan pengakuan Afid. Wanita itu bilang Afid memang sering membawa badik dan biasanya menyimpan badik di jok sepeda motor. Menurut Warni, Afid membawa badik untuk jaga diri karena sering terjadi begal di sekitar jalan yang dilewatinya jika datang ke rumah Warni. Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun pada Afid, lebih ringan dari tuntutan JPU 12 tahun. Afid tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Hakim mengatakan perbuatan Afid tidak didasarkan niat membunuh, tapi dipicu oleh perbuatan korban. Pelaku dan korban bahkan sempat berkeliling-keliling naik mobil terlebih dulu, barulah kemudian ketika Afid merasa dilecehkan Abu, dirinya mencabut badik dan menyerang Abu yang berakhir dengan kematian Abu. JPU dan kuasa hukum Afid menerima vonis tersebut dan tidak mengajukan banding. Keluarga korban tentu saja tidak puas dengan vonis Afid yang mereka yakini melakukan pembunuhan berencana dan berbohong tentang pelecehan. Kepada media, Yuliati, istri korban, mengatakan, "Apa yang diucapkan pelaku bohong besar. Kita sudah berduka, difitnah lagi. Suami saya orang baik, sangat baik dan sangat menyayangi keluarga, anak-anaknya serta saudaranya. Sama siapapun almarhum terbuka, pergaulannya dari kalangan bawah hingga kalangan atas dan tidak membeda-bedakan orang. Suami saya suka memberi dan menolong." Yuliati mengatakan dia tahu semua teman suaminya karena sang suami selalu mengenalkan. Namun dirinya sama sekali tidak mengenal si pelaku Ahfi Suhasim alias Afid yang ternyata menurut keterangan polisi juga pernah berkasus. Afid lulusan sebuah perguruan tinggi dan bergelar sarjana ekonomi. Pernah menikah dengan seorang PNS di Wakatobi, namun dirinya bercerai setelah memiliki 1 anak. Teman-temannya bilang Afid tampak seperti pria normal pada umumnya. Setelah bercerai, Afid berpacaran dengan Warni yang sama seperti Afid merupakan anak anggota DPRD. Ayah Afid menjabat Wakil Ketua DPRD Wakatobi periode 2014 hingga 2019. Sebagai salah satu caleg terbaik dari Partai Hanura, ayah Afid sudah 3 periode jadi wakil rakyat. Afid pernah bekerja di Bank BRI Wakatobi, namun tersangkut kasus penggelapan uang 200 juta rupiah. Karena tak bisa membayar dan kabur, akhirnya dirinya dipecat. Dan di usianya yang ke-30, Afid kembali tersangkut kasus. Kali ini lebih berat, pembunuhan. Dan akibatnya si anak pejabat harus menerima sanksi atas kejahatannya mendekam di balik bui. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.